Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyampaikan materi yang berjudul Sistem Saraf Pusat dan Sistem Saraf Otonom. Salawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati dosen pengampu kita, yakni Ibu Apoteker Mira Febriani Magister Sains, dan teman-teman yang saya banggakan. Izinkan saya sebagai moderator untuk memperkenalkan teman-teman saya dari kelompok 6, yakni yang pertama Carla Afifa Aida Erlan, Dana Kinaya Putri, Hania Hardianti, Jihan Anindya Jun, Mariat Francisca, Tasya Al-Fatih, Thelma Arini, Fiona Mayori Martiani. Selanjutnya adalah materi utama, yakni penyajian materi. Saya persilahkan teman saya untuk membacakan dan memaparkan materi yang pertama. Baiklah, materi pertama yang akan saya bahas adalah sistem saraf pusat atau yang biasanya kita kenal dengan SSP, yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang yang terletak di rongga tubuh bagian dorsal dan dilindungi oleh tulang tengkorak dan kanal tulang belakang. Nah, mengapa otak terhubung dengan sumsum tulang belakang? Karena untuk mengirimkan impuls sensorik dari perifer ke otak dan impuls motorik dari otak ke perifer. Nah, unit fungsional primer sistem saraf pusat adalah sel saraf atau neuron yang fungsinya untuk membentuk dan mengirimkan informasi dalam bentuk impuls listrik. Nah, sel penyokong atau neuroglia terletak di sekitar neuron dan melebihi jumlah neuron. Neuroglia pada SSP terdiri dari astrosit, oligodendrosit, mikroglia, dan sel ependim. Materi selanjutnya yaitu tentang perlindungan sistem saraf pusat. Otak menempati rongga tengkorak dibentuk oleh tulang belakang terletak di dalam kanal tulang belakang yang dibentuk oleh tulang belakang. Nah, ada 3 membran terletak di antara SSP dan tulang sekitarnya. Membran ini secara kolektif disebut dengan meninges. Apa itu meninges? Meninges adalah 3 membran jaringan ikat yang terletak eksternal ke organ SSP. Apa aja sih fungsi dari meninges itu sendiri? Fungsinya yang pertama, menutupi dan melindungi SSP, yang kedua, melindungi pembuluh darah, yang ketiga, mengandung cairan cerebrospinal, yang keempat, membentuk partisi di tengkorak kepala. Selanjutnya adalah cairan cerebrospinal atau biasanya yang kita kenal dengan CSS yang berwarna bening berupa cairan berair yang menggenangi SSP. Komposisinya mirip dengan plasma darah. Nah, CSS penuhnya mengelilingi SSP dan mengisi banyak rongga yang terletak di dalam otak dan sumsum tulang belakang. CSS juga melindungi otak dan sumsum tulang belakang dari pukulan dan trauma lainnya. Selain itu, melindungi otak dari serangan gerakan kepala yang cepat. CSS juga memberikan nutrisi untuk jaringan SSP. CSS disekresikan oleh plexus choroid, yaitu daerah khusus pada dinding ventrikel. Biasanya CCS diproduksi di aliran dengan laju konstan. Namun, jika sesuatu atau seperti tumor menyumbat siklusi atau alirannya, CCS terakumulasi dan memberikan tekanan pada otak. Kondisi ini disebut hidrosefalus atau air di otak. Secara klinis, sampel cairan cerebrospinal dianggap menjadi indikator lingkungan kimia di otak. Adanya protein atau sel darah dalam cairan cerebrospinal menunjukkan infeksi. Selanjutnya yang C, sawar darah otak. Lapisan akhir pelindungan untuk otak adalah penghalang fungsional antara cairan interstisial dan darah. Penghalang ini diperlukan untuk mengisolasi pusat kontrol utama tubuh dari zat berbahaya dalam darah dan dari patogen yang terbawa darah seperti bakteri. Asteroid sangat penting terhadap pembentukan sawar darah otak, di mana dia merangsang sel endodel untuk mengembangkan dan mempertahankan tight junction. Sawar darah otak melindungi SPP dari zat-zat berbahaya yang mungkin ada di darah dengan membatasi gerakan molekul melintasi sel endotel kapiler.
Untuk masuk atau meninggalkan kapiler, molekul harus melintasi sel endotel mereka sendiri. Gas dan molekul hidrofobik lainnya berpenetrasi melalui sel ini secara relatif mudah. Dikarenakan mereka dapat bergerak melintasi membran sel secara difusi sederhana melalui lipid bilayer. Salah satu contoh senyawa hidrofobik adalah etanol yang menegakkan fungsi SPP dengan beberapa mekanisme. Sebaliknya, zat hidrofolik seperti ion, karbohidrat, dan asam amino tidak dapat melintasi membran plasma beberapa sel secara difusi sederhana, melainkan harus bergantung pada transport yang dimediasi untuk melintasi dinding kapiler di SPP. Karena transport yang mediasi menggunakan protein transport yang bersifat selektif terhadap molekul tertentu. Sawar darah otak adalah permeable secara selektif, memungkinkan hanya senyawa-senyawa tertentu untuk bergerak melintasinya. Daerah yang tidak memiliki sawar dari otak adalah pusat muntah di medula oblongata. Neuron ini memonitor darah dari zat-zat asing yang mungkin toksik, seperti obat. Jika mereka mendeteksi sesuatu yang berbahaya, mereka mengawali refleks muntah. Muntah mengeluarkan isi sistem pencernaan dan membantu mengeliminasi toksin yang tercerna. Yang pertama ada otak. Otak merupakan organ tubuh yang berfungsi sebagai pusat pengatur dari segala kegiatan manusia. Otak mengandung sekitar 1000 miliar neuron dan prosesor neuronal dan sinapsis tak terhitung jumlahnya. Otak terletak di dalam rongga tengkorak. Otak manusia mencapai 2% dari keseluruhan berat tubuh, mengkonsumsi 25% oksigen dan menerima 1,5% curah jantung. Bagian utama otak adalah otak besar atau cerebrum, otak kecil atau cerebellum, dan batang otak. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan tentang otak besar atau cerebrum. Otak besar merupakan pusat pengendalian kegiatan tubuh yang mempunyai kesadaran dalam berpikir, berbicara, melihat, bergerak, mengingat, dan mendengar. Otak besar dibagi menjadi dua belahan, yaitu belahan kanan dan belahan kiri. Masing-masing dari belahan otak tersebut disebut dengan hemisfer. Otak besar belahan kanan mengatur dan mengendalikan kegiatan tubuh sebelah kiri, sementara otak belahan kiri itu mengatur pengendalian bagian tubuh di sebelah kanan. Kedua belahan otak besar atau cerebrum terdiri dari 4 lobus, yaitu lobus frontal, lobus parietal, lobus occipitalis, dan lobus temporal. Secara histologis, cerebrum terdiri atas 6 lapisan. Yang pertama, itu ada lapisan molekuler, terutama terdiri atas serat-serat saraf yang berasal dari sel-sel yang terdapat lapisan di bawahnya. Yang kedua, itu ada lapisan granular luar, terdiri atas sel piramid yang merupakan saraf dengan badan sel berbentuk segitiga atau piramid. Itu ada lapisan ketiga, yaitu piramid luar, terdiri atas sel-sel piramid yang ukurannya itu makin ke dalam itu makin membesar. Nah, yang keempat tuh ada lapisan granular dalam, terdiri atas sel-sel stellata atau sel granular halus dan sel-sel piramidnya berukuran sedang. Nah, selanjutnya itu ada lapisan piramid dalam atau lapisan ganglion, terdiri atas sel-sel piramid berukuran besar yang dikenal sebagai sel buds dan sel piramid berukuran sedang. Nah, yang terakhir itu ada lapisan multiform, terdiri atas sel-sel dengan macam-macam bentuk. Kebanyakan sel terdapat lapisan ini adalah sel fusiform dengan dendritnya itu yang panjang, yang mengarah ke arah lapisan di atasnya. Nah, selanjutnya itu ada otak kecil atau cerebellum. Otak kecil ini terletak di bagian belakang otak besar. Otak kecil dibagi menjadi dua bagian.
yaitu belahan kiri dan belahan kanannya itu dihubungkan oleh jembatan Farol. Berfungsi itu sebagai pengatur keseimbangan tubuh dan mengkoordinasikan kerja otot. Otak kecil dibagi 3 daerah, yaitu otak depan dan otak tengah mesencephalon dan otak belakang rhombencephalon. Otak depan itu dinamakan proencephalon. Itu ada hipotalamus, pusat pengatur suhu, selera makan, keseimbangan cairan tubuh, rasa haus, tingkah laku, kegiatan reproduksi, mengulasi, pituitari. Nah, tilamus itu pusat pengatur sensor, menerima semua respon yang berasal dari sensorik cerebrum atau otak besar. Nah, selanjutnya itu ada otak tengah dengan bagian atas lobus opticus yang merupakan pusat refleks mata, dan otak belakang itu terdiri atas 2 bagian, yaitu otak kecil dan modula oblongata. Yang selanjutnya itu modula oblongata yang berfungsi mengatur denyut jantung, tekanan darah, dan mengatur pernapasan, sekresi ludah, dan menelan. Selanjutnya itu ada batang otak, merupakan struktur pada bagian posterior atau belakang otak batang dan merupakan sebutan untuk kesatuan dari 3 struktur, yaitu modula oblongata, pons, dan mesencephalon atau otak tengah. Selanjutnya itu modula oblongata. Modula oblongata ini merupakan sumsum lanjutan atau sumsum penghubung, terbagi menjadi 2 lapisan, yaitu lapisan dalam dan lapisan luar, yang dimana berwarna kelabu karena banyak mengandung neuron. Lapisan luar berwarna putih, berisi neurit dan dendrit. Kedua itu ada pons. Pons ini terletak di bagian atas dari belakang otak, antara modula oblongata dan talamus, dan dalam banyak hal yang bertindak sebagai penghubung antara kedua daerah. Pons dibuat terutama dari materi putih yang berbeda, baik secara fungsional dan biologis. Dari abu-abu dari sebelah otak dan umumnya berukuran cukup kecil, sekitar 1 inci 2,5 cm di kebanyakan orang dewasa. 3 fungsi utama dari pons adalah sebagai jalur untuk mentransfer sinyal antara otak besar dan otak kecil, membantu mengirimkan sinyal syaraf kranial keluar dari otak, wajah, dan telinga, serta mengendalikan fungsi yang tidak disadari seperti respirasi dan kesadaran. Lokasi pons di batang cocok untuk melakukan sinyal masuk dan keluar, dan berfungsi sebagai titik asal bagi banyak syaraf kranial yang penting. Struktur batang otak yang terakhir yaitu ada otak tengah atau mesencephalon. Otak tengah merupakan penghubung antara otak depan dan otak belakang. Bagian otak tengah yang berkembang adalah lobus opticus yang berfungsi sebagai pusat refleksi pupil mata, pengatur gerak bola mata, dan refleksi akomodasi mata. Sistem saraf pusat yang kedua yaitu ada sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang terletak memanjang di dalam rongga tulang belakang, mulai dari ruas-ruas tulang leher sampai ruas-ruas tulang pinggang yang kedua. Sumsum tulang belakang terbagi menjadi 2 lapis, yaitu lapisan luar berwarna putih dan lapisan dalam berwarna kelabu. Lapisan luar mengandung serabut syaraf dan lapisan dalam mengandung badan syaraf. Fungsinya adalah sebagai penghantar impuls dari otak dan ke otak, serta sebagai pusat pengatur gerak. Medula spinalis atau sumsum tulang belakang berbentuk silinder, berongga, dan agak pipih. Medula spinalis terdiri dari substansia grisea yang terdapat pada darah berbentuk kupu-kupu
atau huruf H, dan substansia alba yang terdapat di sisi luarnya. Substansia grisea mengandung sejumlah besar atrosit dan badan sel neuronal besar, terutama badan sel neuron motorik atau N di kornu anterior. Substansia alba mengelilingi substansia grisea dan terutama mengandung oligodendrosit dan jaras akson bermielin yang berjalan di sepanjang bagian medula. Selanjutnya yaitu ada kelainan, gejala, dan prinsip terapi. Penyakit Parkinson, sekelompok kondisi yang disebut gangguan sistem motorik akibat degenerasi sel saraf secara bertahap pada otak bagian tengah yang berfungsi mengatur pergerakan tubuh yang merupakan hasil dari hilangnya sel-sel otak yang memproduksi dopamin. Yang pertama yaitu gejala. Gejala yang banyak diketahui orang dari penyakit Parkinson adalah terjadinya tremor atau gemetaran. Tapi gejala-gejala penyakit Parkinson pada tahap awal sulit dikenali. Misalnya yang pertama yaitu merasa lemah atau terasa lebih kaku pada sebagian tubuh. Yang kedua yaitu gemetaran halus pada salah satu tangan saat beristirahat. Setelah gejala-gejala awal tadi, maka akan muncul gejala-gejala yang akan dialami oleh penderita penyakit Parkinson. Yang pertama yaitu tremor parah dan menyebar. Yang kedua yaitu otot terasa kaku dan tidak fleksibel. Yang ketiga yaitu pergerakan menjadi lambat. Dan yang terakhir yaitu berkurangnya keseimbangan dan juga koordinasi tubuh. Penderita penyakit ini juga bisa mengalami gejala fisik dan psikologis lain seperti depresi, konstipasi, sulit tidur atau insomnia, kehilangan indera penciuman atau anosmia, bahkan muncul masalah daya ingat. Penyebab-penyebab penyakit Parkinson yaitu memengaruhi bagian kecil dari otak tengah yang bernama substantia nigra. Fungsi dari substantia nigra ini adalah mengirim pesan ke saraf-saraf di saraf tulang belakang yang mengendalikan otot-otot pada tubuh. Pesan dikirimkan dari sel otak ke saraf dan otot dengan memanfaatkan senyawa kimia yang disebut neurotransmitter. Salah satu neurotransmitter utama yang dihasilkan oleh sel otak di substansia nigra adalah dopamin. Pengaturan gerakan dari tubuh sangat dipengaruhi oleh dopamin. Saat jumlah dopamin menurun akan menyebabkan aktivitas otak akan terganggu. Inilah yang menyebabkan munculnya tanda-tanda dan gejala penyakit Parkinson. Yang B, prinsip terapi. Terapi yang digunakan untuk mengatasi penyakit Parkinson ini dapat dengan terapi penggantian dopamin. Yang selanjutnya ada terapi farmakologi. Yang pertama itu ada levodopa atau carbidopa yang merupakan standar emas atau gold standar untuk terapi simptomatik. Dengan meningkatkan kadar dopamin, levodopa membantu untuk mengatasi gangguan pergerakan tubuh. Yang kedua ada agonis dopamin. Obat ini berfungsi untuk menggantikan dopamin di dalam otak dengan efek yang sama seperti levodopa. Baik, selanjutnya kita masuk pada sistem saraf otonom. Jadi sistem saraf otonom atau saraf tak sadar ini merupakan bagian dari sistem saraf terapi atau SST yang terletak khusus pada sumsum tulang belakang yang bekerja mengatur dan mengendalikan otot jantung, otot-otot polos, dan sejumlah kelenjar secara permanen. Artinya, sistem saraf tersebut bekerja melayani berbagai struktur dalam tubuh, misalnya jantung, paru-paru, saluran pencernaan, pembuluh darah, kantong kemih, dan kelenjar keringat. Disebut sistem saraf otonom karena sifat kerja sistem saraf ini tidak menurut kemauan atau kehendak kita. Salah satu sifat yang menonjol dari sistem saraf otonom ini adalah kecepatan atau intensitas yang ada di dalam sistem saraf ini dapat mengubah fungsi visceral atau refleks otonom. Dalam waktu beberapa detik, secara tidak disadari, dapat timbul keringat dan terjadi pengosongan kandung kemih. Menurut sifat kerjanya, terdiri dari dua bagian yaitu saraf simpatis dan saraf parasimpatis. Yang A yaitu saraf simpatis atau thorakolumbal. Jadi saraf simpatis ini adalah bagian dari sistem saraf otonom yang cenderung bertindak berlawanan terhadap sistem saraf parasimpatik, seperti mempercepat detak jantung dan menyebabkan kontraksi pembuluh darah. Selanjutnya ada anatomi dan fisiologi saraf simpatis. Saraf simpatis merupakan rangkaian dua buah neuron. Neuron yang meninggalkan sumsum tulang belakang tidak langsung menuju ke suatu organ tubuh, tetapi berakhir dulu pada suatu sinapsis yang ada di dalam ganglion. Dari ganglion ini baru kemudian dengan perantaraan neuron yang lain menuju ke organ tubuh.
Saraf simpatis terbagi menjadi dua bagian yang terdiri dari saraf otonom kranial dan saraf otonom sakral. Terletak di depan kolumna vertebra dan berhubungan dengan sumsum tulang belakang melalui serabut-serabut saraf. Pengertian saraf parasimpatis ini merupakan saraf yang berpangkal pada sumsum lanjutan atau yang bisa disebut dengan medula oblongata, dan dari sakum yang merupakan saraf perganglion dan postganglion. Sistem saraf ini disebut juga dengan sistem saraf kraniosakral, karena saraf perganglion keluar dari daerah otak dan daerah sakral. Fungsi dari saraf parasimpatik umumnya memperlambat kerja organ-organ tubuh. Susunan saraf parasimpatik berupa jaring-jaring yang berhubung-hubungan dengan ganglion yang tersebar di seluruh tubuh. Urat sarafnya menuju ke organ tubuh yang dikuasai oleh susunan saraf simpatik. Baik, selanjutnya ada anatomi dan susunan saraf parasimpatis. Susunan saraf parasimpatik berupa jaring-jaring yang berhubung-hubungan dengan ganglion yang tersebar di seluruh tubuh. Urat sarafnya menuju ke organ tubuh yang dikuasai oleh susunan saraf simpatik. Saraf parasimpatis adalah saraf yang berpangkal pada medula oblongata dan pada daerah sakrum dari medula spinalis. Oleh karena itulah, saraf parasimpatis disebut juga dengan saraf kraniosakral. Saraf sensoris parasimpatis memiliki ganglion di suatu tempat yang terletak antara organ visceral dengan saraf pusat. Sedangkan saraf motorisnya tidak membentuk rantai saraf seperti saraf motoris simpatis, dan ganglion yang terbentuk antaranya saraf satu dengan yang kedua terletak berdekatan dengan organ visceral dan di sarafnya. Selanjutnya ada fungsi saraf parasimpatis. Yang pertama, menghambat denyut jantung. Yang kedua, memperlebar diameter pembuluh darah. Yang ketiga, mempercepat proses pencernaan. Yang keempat, memperlebar bronkus. Yang kelima, menaikkan tekan darah. Yang keenam, mempercepat gerak peristaltis. Yang ketujuh, mempersempit pupil. Yang kedelapan, mempercepat sekresi empedu. Yang kesembilan, menaikkan sekresi ludah. Dan terakhir, menurunkan sekresi adrenalin. Interaksi antara saraf simpatis dan saraf parasimpatis. Sistem saraf simpatik adalah sistem saraf parasimpatik bekerja pada organ efektor yang sama. Akan tetapi, pengaruh yang ditimbulkannya bersifat berlawanan satu dengan yang lainnya, agar tercapainya homostatis atau keseimbangan. Efek perangsangan simpatis dan parasimpatis pada organ spesifik. Yang pertama ada mata. Mata ada dua fungsi yang diatur oleh sistem saraf otonom, yaitu diatasi pupil dan pemutusan lensa. Perangsangan simpatis membuat serat-serat meridional iris berkontraksi sehingga pupil menjadi diatasi atau perbesaran. Sedangkan perangsangan parasimpatis mengkontraksi otot-otot sirkular iris sehingga terjadi kontriksi pupil. Bila ada cahaya yang berlebihan masuk ke dalam mata, serat-serat parasimpatis yang mengatur pupil akan terangsang secara refleks, di mana refleks ini akan mengurangi pembukaan pupil dan mengurangi jumlah cahaya yang membentuk retina. Oke, selanjutnya kelenjar-kelenjar tubuh, kelenjar nasalis, lacrimalis, saliva, dan sebagian besar kelenjar gastrointernalis terangsang dengan kuat oleh sistem saraf parasimpatis sehingga mengeluarkan banyak sekali sekresi cairan. Kelenjar-kelenjar saluran pencernaan yang paling kuat dirangsang oleh parasimpatis adalah yang terletak di saluran bagian atas, terutama kelenjar di daerah mulut dan lambung. Kelenjar usus halus dan usus besar terutama diatur oleh faktor-faktor lokal yang terdapat di saluran usus sendiri dan oleh sistem saraf enterik usus serta sedikit oleh saraf otonom. Perangsangan simpatis mempunyai pengaruh langsung pada sel-sel kelenjar dalam pembentukan sekresi pekat yang mengandung enzim dan mukus tambahan. Baik, yang ketiga ada sistem gastrointestinal. Sistem ini mempunyai susunan saraf intrinsik sendiri yang dikenal sebagai plexus intramural atau sistem saraf enterik usus. Namun, baik perangsangan simpatis maupun parasimpatis dapat mempengaruhi aktivitas gastrointestinal, terutama oleh peningkatan atau penurunan kerja spesifik dalam plexus intramural. Pada umumnya, perangsangan parasimpatis meningkatkan seluruh tingkat aktivitas saluran gastrointestinal, yakni dengan memicu terjadinya gerakan peristaltik dan relaksi sphincter. Jadi akan mempermudah pengeluaran isi usus melalui saluran pencernaan dengan cepat. Baik, selanjutnya yakni integrasi dan pengawasan fungsi otonom. Saraf merupakan sistem yang berfungsi untuk mengatur berbagai fungsi organ di dalam tubuh secara terintegrasi sehingga memungkinkan suatu makhluk hidup dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi pada lingkungan di sekitarnya.
Susunan saraf menerima berbagai informasi dari dalam dan dari luar tubuh, dan mengkoordinasi semua aktivitas organ di dalam tubuh kita. Susunan saraf berfungsi untuk merencanakan dan mengkoordinasi tingkah laku sehingga memegang peranan dalam tingkah laku subjektif suatu makhluk hidup. Untuk menjalankan fungsi yang begitu bervariasi, susunan saraf merupakan organ yang paling awal mengalami diferensiasi pada masa embriogenesis dan merupakan organ yang paling besar pada saat lahir. Baik, selanjutnya pengaturan pusat otonom batang otak oleh area yang lebih tinggi. Sinyal-sinyal yang berasal dari hipotalamus dan bahkan dari cerebrum dapat mempengaruhi aktivitas hampir semua pusat pengatur otonom batang otak. Contohnya, perangsangan daerah yang sesuai pada hipotalamus dapat mengaktifkan pusat pengaturan kardiovaskular medula dengan cukup kuat untuk meningkatkan tekanan arteri sampai lebih dari 2 kali normal. Demikian juga pusat-pusat hipotalamik lainnya dapat mengatur suhu tubuh, meningkatkan atau menurunkan salivasi dan aktivasi gastrointestinal atau menimbulkan pengosongan kandung kemih. Oleh karena itu, pada beberapa keadaan pusat-pusat otonom di batang otak bekerja sebagai stasiun pemancar untuk mengatur aktivitas yang dimulai pada tingkat otak yang lebih tinggi. Sebagian besar respon perilaku kita dijalarkan melalui hipotalamus, area reticularis batang otak, dan sistem saraf otonom. Tentu saja area otak yang lebih tinggi dapat mengubah sistem saraf otonom atau sebagian darinya dengan cukup kuat untuk menimbulkan penyakit yang diinduksi otonom, seperti tukak lambung, konstipasi, palpitasi jantung, bahkan serangan jantung. Selanjutnya, gangguan kesehatan pada sistem saraf. Yang pertama itu stroke, adalah kerusakan otak akibat tersumbatnya atau pecahnya pembuluh darah otak. Penyebab penyumbatan ini adalah penyempitan pembuluh darah. Selain itu, bisa juga karena penyumbatan oleh suatu emboli. Ciri yang tampak dari penderita stroke misalnya wajah yang tak simetris. Yang kedua yaitu poliomielitis. Penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus yang menyerang neuron-neuron motoris sistem saraf atau otak dan medula spinalis. Agen pembawa penyakit ini sebuah virus yang dinamakan poliovirus atau PV. Selanjutnya yang ketiga itu migrain, adalah nyeri kepala berdenyut yang disertai mual dan muntah yang terjadi akibat adanya hiperaktivitas impuls listrik otak yang meningkatkan aliran darah di otak dan mengakibatkan terjadinya pelebaran pembuluh darah otak serta proses inflamasi atau peradangan. Baiklah, selanjutnya kesimpulan. Sistem saraf pusat atau SSP terdiri atas otak atau ensefalon dan sumsum tulang belakang atau medula spinalis yang letaknya berada di rongga tubuh dorsal serta dilindungi tulang kranium dan kanal vertebral. Otak terhubung dengan sumsum tulang belakang di foramen magnum. Fungsi utama dari sumsum tulang belakang ialah untuk menyampaikan impuls sensorik dari tepi atau perifer ke otak dan untuk mengkonduksikan impuls motorik dari otak ke tepi. Gangguan pada sistem saraf dapat berasal dari penyakit infeksi, kerusakan, dan cedera fisik. Gangguan inflamasi neurologis meliputi meningitis, neuritis, skiatika. Gangguan neurologis non-inflamasi meliputi penyakit Alzheimer, epilepsi, sakit kepala, neuralgia, paralisis, dan Parkinson. Sistem saraf otonom terdiri dari 2 subsistem, yaitu sistem saraf simpatis dan sistem saraf parasimpatis, yang kerjanya saling berlawanan. Sistem saraf simpatis dimulai dari medula spinalis segmen thoracolumbar. Saraf dari sistem saraf parasimpatis meninggalkan sistem saraf pusat melalui saraf-saraf kranial 3, 7, 9, dan 10, serta saraf sakral spinal kedua dan ketiga, kadangkala saraf sakral pertama dan keempat. Kira-kira 75% dari seluruh serabut saraf parasimpatis didominasi oleh nervus vagus atau saraf kranial 10. Berbeda dengan sistem saraf simpatis, serabut preganglion parasimpatis menuju ganglia atau organ yang dipersarafi secara langsung tanpa hambatan. Serabut postganglion saraf parasimpatis pendek karena langsung berada di ganglia yang sesuai.
Ini berbeda dengan sistem saraf simpatis di mana neuron postganglion relatif panjang. Ini menggambarkan ganglia dari rangkaian paravertebra simpatis yang berbeda jauh dengan organ yang dipersarafinya. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya atau menanggapi, dipersilahkan. Presentasi selesai, saya selaku moderator mohon maaf atas kekurangan dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.